Oke, pada pertemuan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan kegiatan membangun sendiri. Jadi kegiatan membangun sendiri ini pada dasarnya adalah pemerintah berniat untuk memajaki suatu bangunan yang dibangun sendiri oleh wajib pajaknya. Kenapa? Karena pemerintah memandang bahwasanya bangunan itu adalah suatu bentuk konsumsi tersendiri, sehingga dikenakan pajak. Oke, kita masuk satu-satu teman-teman ya. Nah, ini apakah akan memenuhi KMS? Jadi kita lihat gitu ya. Ini ada pagar, pendopo, rumah mewah, segala macam. Ini ada berbagai macam fasilitas, ada juga tempat kegiatan usaha berupa reklame. Oke, kita masuk definisi dari KMS. Ketentuan yang berlaku adalah PMK nomor 163 tahun 2012. KMS adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain. Maksudnya begini, KMS itu dikenakan atas orang yang bukan melakukan penyerahan bangunan. Kalau dia melakukan kegiatan penyerahan bangunan, maka bukan KMS, jatuhnya PPN biasa. Ya kan? Yang BKP-nya berupa bangunan gitu. Biasa gitu. Apa bisa berupa real estate, ya kan? Bisa berupa pengusaha jasa konstruksi gitu. Kalau kedua itu terjadi, maka bukan KMS. Nah, hasilnya bisa digunakan untuk sendiri. Yang nggak berlaku di sini berarti apa? Contohnya orang pribadi yang bikin rumah, berarti dia bukan real estate, bukan konstruksi kan? Nah, terpenuhi. Hasilnya digunakan untuk sendiri bukan? Iya, oh iya, berarti kena. Hasilnya digunakan pihak lain, Pak. Misalkan apa? Rumah kontrakan, kos-kosan, kena juga bisa. Oke, jadi, nah kemudian karena dikenakan atas suatu bangunan, maka kita definisikan bangunannya seperti apa. Bangunan berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan atau perairan. Dilekatkan secara tetap, maksudnya apa? Permanen. Satu atau lebih konstruksi teknik bisa terdiri dari satu yang bertingkat ataupun bertingkat gitu ya, dua konstruksi. Atau misalkan dua bangunan. Dalam satu bidang tanah 1000 meter ada bangunan yang luasnya 100 meter persegi, juga ada bangunan yang luasnya misalkan 200 meter persegi dalam satu bidang tanah. Maka kita bilangnya itu adalah satu kesatuan. Kenapa? Karena satu bidang tanah kan digabung. Oke, objek pajaknya, bangunannya itu terdiri dari konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan, batu bata atau bahan sejenis, dan atau baja. Maksudnya apa? Salah satu dari jenis konstruksi ini, jenis bahan bangunan ini, maka terpenuhi definisi bangunan. Tidak ada salah satu dari sini, maka nggak masuk. Berarti misalkan apa? Ada rumah misalkan yang berasal dari aqua yang ukuran 1,5 liter, air mineral 1,5 liter kan disusun-susun gitu ya. Kalau nggak salah pernah ada kejadian salah satu bule yang ada di daerah Bali melakukan kegiatan seperti itu. Nah, misal nggak ada kayunya, nggak ada beton, nggak ada pasangan batu bata atau bahan sejenis, ataupun bajanya, besinya nggak ada, maka nggak masuk KMS. Betapapun luasnya rumah tersebut. Tapi apabila salah satu aja ada, maka masuk KMS. Oke ya. Kemudian definisi bahan sejenis, yang namanya bahan bangunan itu kan berkembang gitu ya, ilmunya kan berkembang. Bisa jadi zaman dulu misalkan batu bata. Kemudian lagi ada dikenal lagi lebih lanjut ada yang namanya batako. Sekarangnya itu namanya hebel. Nah, ketiga-tiganya itu termasuk ke dalam bahan sejenis. Oke ya.
Kemudian diperuntukkan bagi tempat tinggal termasuk fasilitasnya atau tempat kegiatan usaha. Luasnya paling sedikit, berarti paling sedikit ini adalah lebih dari sama dengan 200 meter persegi. Pak, kalau misalkan 199 nggak masuk. Oke, tadi ini juga membangun sendiri lagi kegiatan mendirikan sebuah bangunan menggunakan jasa pemborong atau tukang yang tidak belum dilakukan sebagai PKP. Jadi dia menggunakan tukang yang belum PKP. Tempat tinggalnya itu luasnya 200 meter terlebih, DPP-nya 20% dari biaya yang dikeluarkan. Kenapa? Karena biaya yang dikeluarkan termasuk PPN ini wujudnya adalah bangunan. Maka kita tidak melihat satu persatu biayanya di situ. Apakah ada pasir yang non BKP? Nggak masuk. Bukan nggak masuk dalam artian nggak masuk perhitungan ya. Nggak usah dilihat. Kita melihatnya. Bangunan ini terdiri dari apa saja. Berapa jumlah pengeluarannya, nilai pengeluarannya. Jangan dilihat dari, isinya ada non BKP, ada non JKP, dan segala macam. Enggak. Tapi total nilai dari satu bangunan. Jadi bahan-bahan dasarnya, tenaga-tenaga yang digunakan, nggak usah dilihat. Bahkan termasuk PPN. Kenapa? Karena PPN-nya itu kan bisa jadi menjadi salah satu unsur dari bangunan itu sendiri. Contohnya apa? Beli semen ada PPN. Beli kaca ada PPN. Beli besi ada PPN. Ya kan? Maka termasuk di dalamnya. Kenapa? Karena kita tidak melihat satu-satu. Tapi kita melihatnya, wujud bangunan ini nilainya berapa saja. Oke, kemudian mungkin juga bangunan itu diselesaikan secara bertahap. Sepanjang jangka waktu dari mulai mendirikan suatu bangunan, misalkan bikin fondasinya, sampai dengan selesai serah terimanya, tidak lebih dari itu, kurang dari sama dengan 2 tahun. Dari saat pertama kali. Jadi dari saat pertama kali membangun, kurang dari sama dengan 2 tahun. Maka diperlakukan satu paket bangunan. Bisa jadi orang rumahnya rumah tumbuh gitu ya. Tahun pertama membangun 100 meter persegi. Tahun kedua dia bangun misalkan 90 meter persegi. Udah 190 kan? Ya kan? Oke, tahun ketiga misalkan dia bangun berapa ya? Tahun ketiga dia bangun misalkan 70 meter persegi. Maka tahun pertama, tahun kedua 190 nggak kena. Tahun kedua, ketiga 90 tambah 70, ya kan? 160 nggak kena. Tahun ketiga 70, tahun keempat misalkan 150. Tahun ketiga, tahun keempat 220 meter kan? Maka tahun ketiga, tahun keempat kena KMS. Atas pengeluaran tahun ketiga, tahun keempat. Paham ya teman-teman? Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Oke, kalau misalkan mau pakai flowchart seperti ini, jadi orang pribadi atau badan, gitu ya. Kemudian dia melakukan kegiatan membangun, bukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan. Berarti apakah termasuk real estate, gitu ya, atau konstruksi? Jika iya, maka bukan KMS, maka penyerahan dari bangunan tersebut adalah PKP, penyerahan biasa dari si PKP-nya, si perusahaan real estate-nya. Jika bukan, kita lihat apakah konstruksi utamanya berupa kayu, beton, batu bata, atau sejenis. Bata tempat tinggal, baja gitu ya. Kemudian tempat tinggal, tempat kegiatan usaha, luas seluruhnya lebih dari 200 meter persegi. Jika bukan, salah satunya nggak masuk nih gitu ya, tidak terpenuhi, ketiga-tiganya tidak terpenuhi, maka bukan KMS. Kemudian jika iya, maka bisa jadi KMS jika dibangun sendiri. Jika dibangun oleh kontraktor, maka tidak. Definisi dibangun oleh kontraktor ini jasa konstruksi. Maksudnya apa? Material dan jasanya itu ditagihkan sekaligus oleh PKP. Tapi kalau misalkan materialnya itu beli sendiri,
jasanya saja dari PKP, maka masih termasuk dalam kriteria membangun sendiri. Ya, atas keseluruhannya. Jadi ini KMS permanen, ya. Kalau saya bisa definisikan, dia tempatnya permanen, bisa untuk tempat tinggal maupun kegiatan usaha. Jadi kalau misalkan bangun parkiran gitu ya, luasnya 300 meter persegi. Bahannya dari apa? Ada kayunya, oh kena. Kenapa? Karena untuk tempat kegiatan usaha. Luas bangunannya lebih dari sama dengan 200 meter persegi. Nah, DPP-nya, jadi tax base-nya, karena PPN itu kan 10% kali tax base, 10% kali DPP. DPP-nya itu sama dengan 20% kali jumlah keseluruhan pengeluaran untuk bangunan. Nggak masuk ya, untuk perolehan tanah nggak masuk. Ini store sendiri, nggak ada pemungutnya, jadi store sendiri. Jika bangunannya bertahap, maka harus dijadikan satu kesatuan untuk yang tahapannya kurang dari sama dengan 2 tahun. Kalau kita lihat di PSAK, ketentuan dari PSAK-nya gitu ya, bahwasanya yang dimaksud dengan bangunan adalah kapitalisasi atas akun construction in progress atau misalkan konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan bangunan siap untuk digunakan. Jadi dari mulai fondasi sampai dengan bangunannya siap untuk digunakan. Sedangkan tanah adalah kapitalisasi atas akun tanah dari mulai perolehan beli tanah sampai dengan siap untuk digunakan. Maksud siap untuk digunakan itu apa? Yang namanya tanah, kalau bentuknya masih rawa, siap untuk digunakan enggak? Enggak kan? Maka perlu proses misalkan penyedotan airnya, pembuangan lumpur, dan penimbunan tanah. Maka semua proses itu dari mulai penyedotan, penimbunan, sampai dengan tanahnya rata, itu adalah masuknya ke tanah, bukan bangunan. Paham ya? Pun demikian kalau misalkan beli tanah nggak siap bangun, bukan rawa, tapi di atasnya ada pohon. Di atasnya ada rumah, rumah tua. Biaya perobohan rumah tuanya masih masuk ke tanah. Biaya penebangan pohon-pohonnya masih masuk ke tanah, bukan bangunan. Paham ya? Kenapa? Karena dia belum siap tanah. Oke, kalau bisa saya pisahkan antara tanah dan bangunan, berarti yang tanah itu adalah harga perolehan tanahnya dari mulai harga beli, biaya notaris, biaya maklar, dan lain-lain. Kemudian biaya yang dikeluarkan sampai dengan tanahnya siap digunakan, jadi biaya perobohan bangunan, tanaman, biaya penimbunan tanah, biaya perotaan tanah, ini masih masuknya ke tanah. Berarti nggak masuk KMS ya teman-teman ya. Sedangkan yang masuk ke dalam definisi bangunan, DPP KMS, itu adalah material dan jasa konstruksi sampai dengan siap digunakan si bangunan tersebut. Baik itu beli BKP, tadi contohnya beli besi, beli apa lagi ya, kaca, beli daun pintu, toilet, itu apa lagi ya, keramik, segala macam. Non BKP, contohnya apa? Beli pasir kan. Kemudian JKP, JKP-nya apa? Jasa konstruksinya, ya kan? Atau jasa-jasa yang lain. Non JKP, misalkan apa? Jasa tenaga kerjanya nih. Bahkan termasuk PPN-nya, PPN atas perolehan BKP ini, ataupun JKP. Karena semuanya dianggap satu kesatuan dalam nilai bangunan. Jadi kita melihatnya adalah nilai bangunan. Dan bangunan merupakan BKP. Oke, kemudian berarti jika non PKP membangun sendiri gitu ya, maka sudah pasti dia KMS. Asal peruntukannya tadi ya untuk tempat tinggal tempat kegiatan usaha. Jika PKP kegiatan usahanya bukan membangun, jadi dia PKP tapi kegiatan usahanya bukan membangun. Misalkan apa? Dagang komputer, bukan membangun. Dia membangun sendiri, bikin satu ruko sendiri, maka termasuk dalam definisi KMS. Jika PKP kegiatan usahanya membangun, maka membangun sendiri gitu ya. Jika PKP kegiatan usahanya membangun, berarti apa? Bisa dia merupakan real estate gitu ya, membangun sendiri, maka non KMS.
Kondisi 1 dan 2, non-PKP ataupun PKP yang kita misalnya bukan membangun, pengerjaan konstruksinya beserta material diserahkan kepada pengusaha jasa konstruksi yang non-PKP. Maka KMS, kondisi 1 atau 2 itu ya, pengerjaan konstruksinya beserta material diserahkan kepada pengusaha jasa konstruksi yang PKP, maka non-KMS. Kenapa? Karena si pengusaha PKP inilah yang akan menagihkan PPN-nya ke si pemilik bangunan tanpa KMS atas keseluruhannya ya beserta material. Tapi kalau kondisi 1 atau 2 di mana dipisah, materialnya dia pengen beli sendiri supaya berkualitas gitu ya, pengerjaan konstruksinya saja diserahkan kepada pengusaha jasa konstruksi. Kalau pengusaha jasa konstruksinya itu PKP maupun non-PKP, maka tetap KMS. Kenapa? Karena ini dia memisahkan antara material dan konstruksinya. Nah, ini kasus contohnya. Misalkan Nyonya Ningsih telah terdaftar sebagai wajib pajak, diukuhkan sebagai PKP di KPP Pratama Pasuruan. Pada tanggal 1 Februari, dia mulai membangun sebuah rumah yang berlokasi di Serpong, Tangsel. Nih, jangan mau buka cabang, kuning sih. Menggunakan tukang harian yang diawasi sendiri. Pengeluaran dilakukan selama kegiatan tersebut adalah Februari 2020, pembayaran untuk pembelian tanah di Serpong, 1 miliar, berarti nggak masuk. Ya kan? Kenapa? Perolehan tanah. Pembelian pasir batu kerikil non-BKP 40 juta, masuk. Berarti 40. Pembelian batu bata, semen, genteng, BKP 77 termasuk PPN. 40 tambah 77 berapa? 117. Upah tukang 50. 167. Berarti untuk masa Februari, dia harus store paling lambat 15 Maret gitu ya. Berapa? 167 dikalikan 20%. Berapa tuh? 167 dikalikan 20%. Oke, 167 dikalikan 20%. 33,4 juta. Itulah DPP-nya. Kalau DPP-nya 33,4 juta, berarti PPN-nya adalah 3.340.000. Dia harus setor ke kas negara. Ya kan? Dia harus setor ke kas negara. Paling lambat tanggal 15 Maret. Kemudian ke pengeluaran bulan Maret, beli lagi nih pasir, batu kerikil, 20. Keramik, cat, kaca, dan segala macam, 33. Udah berapa nih? 53. 53 tambah 45. 45 tambah 53. 98. Nah, kita cek. 98 dikalikan 20%. 19,6. Berarti PPN-nya berapa? 1.960.000. Distorkan kapan? Tanggal ini Maret, berarti tanggal 15 April 2020. Itu teman-teman ya. Oke, silakan kalau misalkan ada pertanyaan. Kita mulai diskusinya ya.